yang mengampu di kelas 10. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah pengertian dari kalimat aktif. Pengertian simpelnya seperti itu. Kalau kalian menemukan sebuah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan, maka jelas itu adalah sebuah kalimat aktif. Contohnya, mari kita lihat. Di sini saya memberikan contoh yang simpel, yakni Indah membaca buku di perpustakaan. Jelas itu adalah sebuah kalimat aktif. Mengapa digambarkan kalimat aktif? Mari kita buktikan. Kita bedah dari fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, Indah jelas adalah suatu subjek. Membaca adalah suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka itu adalah predikat. Buku berarti adalah sebuah objek, berarti adalah objek. Di perpustakaan itu adalah tempat, maka namanya fungsinya adalah keterangan. Nah, kita sudah membuktikannya lewat fungsinya. Apakah betul ini adalah sebuah kalimat aktif? Betul sekali anak-anak, ini adalah sebuah kalimat aktif karena Indah melakukan suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yakni membaca buku di perpustakaan. Itu jelas berarti itu adalah sebuah kalimat aktif. Kita masuk ke jenis-jenis kalimat aktif. Ada dua anak-anak jenis kalimat aktif. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Mari kita bahas satu persatu. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek. Jelas dari pengertian tersebut bahwa kalimat aktif transitif adalah suatu kalimat yang memiliki objek. Berarti ketika kalian menemukan suatu kalimat dalam sebuah teks eksposisi, menemukan sebuah kalimat yang ada objeknya, berarti itu adalah sebuah kalimat aktif transitif. Ciri lain yang bisa menentukan bahwa itu adalah sebuah kalimat aktif transitif itu apa? Yakni adalah sebuah afiks. Afiks apa? Afiks menasal. Afiks menasal itu berisikan afiks mem, men, meng. Itu adalah ciri dari sebuah kalimat aktif transitif yang lainnya selain ada objeknya. Itu adalah menggunakan afiks menasal. Kita lihat contohnya. Yakni contoh yang pertama dari kalimat aktif transitif, Dudung membersihkan sampah di halaman. Apakah betul kalimat tersebut termasuk sebuah kalimat aktif transitif? Mari kita buktikan. Kita bedah dari fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, Dudung sebagai apa? Jelas sebagai subjek. Saya tuliskan S. Membersihkan. Apa itu membersihkan? Suatu apa? Ya, suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan membersihkan. Berarti predikat. Saya tulis P. Apa yang dibersihkan? Berarti harus ada objeknya. Apa objeknya? Yakni sampah. Berarti saya tuliskan objek. Membersihkan sampahnya di mana? Di halaman. Berarti keterangan. Saya berikan contoh yang lengkapnya dari segi fungsinya, yakni subjek, predikat, objek, keterangan. Di sini dikasih huruf tanda hurufnya di SPOK yang sudah terkenalnya. Apakah benar ini adalah sebuah kalimat aktif transitif? Karena kita sudah memudikannya, apakah benar? Iya, benar sekali. Ini adalah sebuah kalimat aktif transitif. Mengapa dikatakan sebuah kalimat aktif transitif? Karena kalimat tersebut ada objeknya. Mana objeknya? Yakni sampah. Berarti benar ini adalah sebuah kalimat aktif transitif. Sampai di sini paham mengenai pengertian dan contoh dari kalimat aktif transitif sebelum kita masuk ke jenis-jenis kalimat aktif transitif. Ada 3 jenis kalimat aktif transitif. Yang pertama, yakni kalimat
aktif transitif yang pertama yakni kalimat eka transitif, yang kedua dwi transitif, yang ketiga semi transitif. Apa itu kalimat eka transitif? Mari kita bahas. Kalimat eka transitif adalah kalimat yang wajib memiliki objek, hukumnya wajib. Kalau misalnya tidak ada objeknya, maka itu tidak dikatakan sebuah kalimat aktif transitif jenis eka transitif, maka itu bisa masuk ke kalimat jenis yang lain, kalimat aktifnya. Hukumnya itu wajib ya anak-anak, ingat hukumnya wajib kalau eka transitif itu. Contohnya, mari kita bahas contohnya. Yang pertama ya ini Budi memakan bakso di warung. Kita bedah dari segi fungsinya. Yang pertama yakni Budi sebagai subjek, memakan sebagai predikat, bakso sebagai objek, di warung sebagai keterangan. Nah, jelas dalam kalimat ini ada objeknya anak-anak? Ya, ada objeknya, yakni objeknya adalah bakso. Maka dikatakan kalimat ini adalah masuk ke kalimat jenis aktif transitif yang eka transitif. Paham sampai sini anak-anak penjelasannya mengenai materi jenis yang pertama dari kalimat aktif transitif yakni eka transitif. Untuk lebih mudah mengingatnya, kalau eka transitif itu adalah wajib hukumnya. Hukumnya wajib untuk apa? Untuk memiliki objek, itu hukumnya wajib. Mari kita bahas yang kedua, yakni kalimat aktif transitif jenis yang kedua yakni dwi transitif. Apa itu dwi transitif? Dari segi katanya aja yakni dwi, berarti ada dua. Apa yang dua? Yakni kalimat yang membutuhkan kehadiran objek dan pelengkap. Itu kalimat aktif transitif yang jenis dwi transitif yakni wajib ada objek dan pelengkapnya. Mari kita bahas contohnya. Yang pertama, contohnya karena ada satu berarti yang contohnya yakni Wahyu membaca buku kimia di perpustakaan. Itu adalah salah satu contoh kalimat aktif transitif jenis dwi transitif. Mari kita buktikan apakah benar kalimat ini masuk ke jenis kalimat dwi transitif. Kita tentukan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama yakni Wahyu sebagai apa? Subjek. Membaca sebagai predikat karena adalah suatu kegiatan membaca atau suatu pekerjaan membaca. Buku kimia ini yang sering keliru atau yang sering salah ditentukan oleh siswa atau bagi saya sendiri ketika baru masuk kuliah, bahwa buku kimia ini bisa dimasukkan dalam suatu objek, padahal ini bisa dibagi menjadi dua fungsinya. Yang buku kimia itu adalah buku sebagai objek, kimia sebagai pelengkap. Mengapa dikatakan pelengkap? Karena kimia ini adalah sebagai pelengkap daripada buku. Dan ciri lain dari pelengkap itu posisinya itu pasti setelah objek. Kalau ada objeknya, itu pasti namanya pelengkap. Tapi dalam sebuah kasus kalimat lain itu bisa jadi kalimat tersebut tidak ada objeknya tapi ada pelengkapnya. Itu boleh banget. Tapi ciri lain untuk menentukan pelengkap ketika ada objeknya itu pasti posisinya setelah objek. Dan di perpustakaan pastinya kalian paham lah, ini adalah keterangan karena adalah keterangan tempat. Apakah betul kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat dwi transitif? Ya, betul sekali. Mengapa? Karena dalam kalimat ini mempunyai dua unsur objek dan predikat fungsinya. Jadi ini adalah benar dikatakan sebagai kalimat dwi transitif. Yang terakhir, yang semi transitif. Semi berarti adalah boleh salah satunya ada atau tidak, boleh ada atau tidak. Berarti pengertiannya adalah kalimat yang boleh ada objeknya atau tidak ada, maksud saya tidak ada objeknya. Contohnya seperti ini. Adik membaca. Ini bisa dikatakan sebuah masuk ke kalimat aktif jenis transitif.
Aktif transitif, mohon maaf, aktif transitif, tapi jenisnya semi transitif. Mengapa? Karena kalimat adik membaca ini sudah masuk ke dalam kalimat aktif. Mengapa? Kita tentukan fungsinya. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Mengapa ini masuk ke kalimat aktif transitif, Pak? Atau bisa dikatakan kalimat aktif transitif karena dalam kalimat ini menggunakan sebuah afiks menasal, yaitu mem. Maka ini bisa dikatakan sebuah kalimat aktif transitif jenis semi transitif. Atau ketika lebih lengkap, ketika kalian menemukan sebuah kalimat yang seperti ini lagi, adik membaca buku. Berarti ini juga masuk ke dalam kalimat aktif transitif jenis semi transitif. Mengapa? Karena memiliki sebuah objek. Tapi kalimat ini juga bisa masuk ke dalam kalimat eka transitif. Jadi lebih simpelnya, kalau kalian menemukan kalimat yang hanya ada subjek dan predikatnya, itu masuk ke dalam kalimat aktif transitif jenis semi transitif dengan syarat catatan, yakni menggunakan afiks menasal dengan syarat seperti itu. Kalau kalian menemukan kalimat yang seperti ini juga, adik membaca buku, kalian bisa memasukkannya ke kalimat semi transitif atau juga eka transitif. Sampai di sini paham? Pastinya paham ya anak-anak. Kita masuk ke kalimat aktif jenis yang kedua, yakni kalimat aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif intransitif? Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Pasti tidak memiliki objek dalam kalimat tersebut. Akan tetapi bisa diikutsertakan fungsi yang lain seperti pelengkap atau keterangan. Tapi pengertian lebih jelasnya, lebih simpelnya, yakni bahwa kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Itu untuk mudah mengingatnya. Jikalau kalian menemukan kalimat dalam sebuah teks atau dalam sebuah buku, dalam sebuah novel yang tidak ada objeknya dan dengan ciri khusus yang lainnya, yakni ciri menggunakan afiks ter dan ber, maka itu bisa dikatakan sebuah kalimat aktif intransitif. Mari kita buktikan dalam contoh kalimat ini. Aceh bermain bola di halaman. Mengapa ini bisa dikatakan kalimat aktif intransitif? Karena dalam kalimat ini tidak memiliki objek. Mari kita buktikan fungsinya. Aceh sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, di halaman sebagai keterangan. Pak, kenapa bola bisa dikatakan sebagai pelengkap? Kenapa bukan objek? Karena bola ini ketika dijadikan sebagai kalimat pasif, sebagai kalimat aktif, maka bola ini tidak bisa sebagai subjek. Makanya bola ini dinamakan fungsinya fungsi pelengkap. Seperti itu. Sampai sini jelas pengertian kalimat aktif intransitif. Nah, ciri yang lain untuk membedakan kalimat aktif transitif dan intransitif, bahwa kalimat aktif transitif itu bisa dipasifkan fungsinya. Mohon maaf, bukan fungsinya, kalimatnya bisa dipasifkan. Contohnya, Indah membaca buku di perpustakaan. Bisa dipasifkan Pak? Bisa banget. Yakni caranya buku ini atau objeknya itu berubah menjadi sebuah subjek, dan subjeknya berubah menjadi objek, dan membacanya itu berubah, afiksnya bukan afiks menasal tapi afiks di. Kalimatnya seperti ini jadinya. Indah, mohon maaf, buku dibaca, Indah di perpustakaan. Ini adalah kalimat pasifnya dari suatu kalimat aktif transitif. Contoh, Indah membaca buku di perpustakaan. Itu contoh, itu
contoh apa ciri yang lainnya dari kalimat aktif transitif, yakni bisa dipasifkan. Sedangkan kalimat aktif intransitif itu tidak bisa dipasifkan, hanya bisa aktif saja, yakni aktif jenis intransitif, Aceh yang bermain bola di halaman. Udah, itu kita bisa dipasifkan. Oke, sampai sini paham mengenai kalimat aktif. Sebelum kita masuk ke kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalian pastinya sebenarnya sudah paham, malah sudah bisa menentukan dengan sendirinya bahwa kalimat pasif itu cirinya apa saja. Oke, mari kita bahas. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu atas pekerjaan predikat. Jadi bukan kalau kalimat aktif adalah kalimat yang melakukan sesuatu, tapi kalau kalimat pasif subjeknya yang dikenai sesuatu atau yang dikenai sesuatu atas apa? Atas pekerjaan dari suatu predikatnya. Contohnya, bola ditendang Arhan. Jelas berbeda sekali kan antara kalimat Indah membaca buku di perpustakaan dengan bola ditendang Arhan. Ini termasuk kalimat pasif. Mengapa? Karena subjeknya itu dikenai sesuatu atau pekerjaan oleh oleh predikatnya. Makanya kalimat ini bisa dikatakan sebuah kalimat pasif. Kita tentukan fungsinya. Bola sebagai subjek, ditendang sebagai predikat, Arhan sebagai objek. Nah, kalau ini adalah kebalik. Kalau dalam kalimat aktif kan orangnya, Indahnya itu melakukan suatu pekerjaan. Tapi atau subjeknya kalau ini adalah subjeknya bola. Bolanya sebagai subjek apa? Bolanya diapakan, tapi bolanya itu ditendang oleh siapa? Oleh Arhan kalau dalam kalimat pasif. Nah, kalimat pasif juga bisa diaktifkan, bisa menjadi sebuah kalimat aktif dengan catatan atau dengan cara objeknya itu berubah menjadi subjek, subjeknya berubah menjadi objek. Contoh, maka dalam kalimat ini akan berubah ketika menjadi sebuah kalimat pasif, maka akan kalimatnya seperti ini. Arhan menendang bola. Ini adalah kalimat aktifnya. Ciri yang lain dari kalimat pasif itu adalah bisa diaktifkan. Apanya diaktifkan? Kalimatnya, yakni dengan catatan subjek berganti menjadi objek, objek berganti menjadi subjek, dan afiksnya juga berganti. Yang tadinya afiksnya di, sekarang berubah menjadi menasab, yakni Arhan sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola sebagai objek. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa japri ke saya lewat WA kalau masih kurang dipahami dalam materi ini dan materi tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Sampai di sini saya cukupkan. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.